Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Renungan hikmah kali ini kami beri judul Mendali Bumi dan Mendali Langit. Dikisahkan seorang atlet renang yang terpilih mewakili negaranya untuk cabang lomba renang di kejuaraan Olimpiade Dunia. Sebuah kesempatan dan prestasi yang telah sekian lama diimpikannya menjadi peserta kejuaraan kelas dunia. Berbagai latihan berat telah dilakukan. Target emas menjadi idam-idamannya. Dalam latihan dan doa, medali itu ingin diraihnya. Ketika tiba hari penyelenggaraan kejuaraan Olimpiade, jadwal setiap cabang lomba sudah diatur secara rinci. Masing-masing atlet menyesuaikan diri mengikuti jadwal tersebut. Satu hari dari jadwal lomba yang telah ditetapkan panitia, atlet renang tersebut menerima pesan singkat dari keluarga yang ditinggalkannya. Pesan itu menyebutkan bahwa istrinya sudah berada di rumah sakit bersalin. Dengan perhitungan waktu siang di esok hari, istrinya akan melahirkan. Pesan itu sebenarnya tidak memaksa sang atlet untuk pulang. Keluarga begitu support untuk sang ayah yang selama ini begitu ingin mengikuti kejuaraan tingkat dunia itu. Namun selesai membaca berita yang membahagiakan itu, sang atlet nampak bingung. Ada keresahan yang menyelinap dalam benaknya. Dia mulai membayangkan bagaimana nanti istrinya melahirkan di kamar bersalin, hanya berteman dokter dan perawat. Sang istri akan berjuang sendiri menahan sakit. Lebih lagi ketika sang atlet membayangkan bayi mungil yang menurut dokter adalah laki-laki. Sang atlet ingin sekali menemani proses kelahiran jagoannya yang sudah 9 bulan menemani ibunya dalam perut. Dia ingin mendengarkan tangisan keras dari sang buah hati. Semua bayang itu begitu kuat menguasai pikiran dan hatinya, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk minta izin pulang. Dia ingin menemani istrinya dan menyambut kelahiran anak pertamanya. Konsekuensinya dia akan kehilangan kesempatan menjadi peserta di kejuaraan bergengsi tingkat dunia. Dan dia pun kehilangan kesempatan mendapatkan medali paling prestis di cabang renang. Pelatih maupun official merasa keberatan dengan permintaan izinnya. Sekian waktu yang telah digunakan untuk berlatih seakan sia-sia. Bukankah keluarga juga tidak meminta dia pulang karena memang sudah dipersiapkan sebelumnya? Namun tekad untuk pulang sudah tidak bisa ditahan lagi. Akhirnya seizin ofisial dan pelatih, sang atlet mengambil penerbangan hari itu juga agar keesokan pagi sudah bisa menemani istrinya. Kebahagiaan istri begitu terasa, meski bercampur dengan rasa haru, karena pilihan suami untuk meninggalkan impiannya dan lebih memilih menemaninya. Dan kebahagiaan suami istri itu pun semakin sempurna ketika mendengar tangisan keras dari jagoan yang didambakannya. Tangisan itu terdengar lebih indah dari sorak-sorai penonton yang memberikan penghormatan bagi atlet yang memenangkan perlombaan. Waktu berjalan normal dan dilalui dengan penuh kebahagiaan yang dirasakan oleh keluarga muda itu. 22 tahun berjalan tanpa terasa. Jagoan mungil itu sekarang mengikuti jejaknya. Dia menjadi atlet renang dan saat itu masuk menjadi peserta di kejuaraan Olimpiade Dunia. Satu hari, saat sang ayah dan ibunya sedang duduk di teras rumah, terlihat berjalan tenang dan gagah. Putra pertama sepulang dari perjuangannya di pesta olahraga Olimpiade Dunia.
atlet muda itu setengah berlari menuju ibu dan bapaknya. Dia mendekap dua orang yang sangat dicintainya itu. Saat mereka bertiga masih berdiri, sang atlet muda mengeluarkan sesuatu. Kemudian dia menyerahkan kepada ayahandanya sebuah medali emas kejuaraan renang Olimpiade dunia. Sang atlet muda berkata dengan senyum penuh haru, "Ayah, ini adalah medali yang sebenarnya berhak ayah terima 22 tahun yang lalu. Namun kemenangan itu harus tertunda karena saat itu ayah lebih memilih menemani ibu dan menyambut kelahiranku. Terima kasih ayah, karena sehebat apapun impian yang ingin ayah raih, ternyata ibu dan anakmu ini menjadi sesuatu yang paling ayah prioritaskan dari apapun." Sang ayah menerima medali dengan menangis haru dan serta-merta mendekap putra yang disayanginya. "Terima kasih anakku. Saya semakin yakin bahwa kemenangan yang sesungguhnya adalah apabila engkau sanggup mengalahkan ego dirimu demi kebahagiaan orang-orang yang engkau sayangi. Ibu dan dirimu adalah medali terindah yang Allah amanahkan untuk ayah, dan medali dari Allah adalah medali yang paling pantas untuk diprioritaskan dan diperjuangkan. Saudaraku yang dicintai Allah, banyak prestasi dan penghargaan yang dapat kita raih di luar sana. Namun terkadang bayaran termahal untuk meraih penghargaan itu adalah dengan mengalahkan keluarga, mengesampingkan orang-orang yang sebenarnya selalu mencintai kita. Keluarga akan selalu berada di dekatmu hingga kamu bisa bergerak berhasil ataupun terjatuh, karena memang mereka selalu mencintaimu apa adanya. Ego mendapatkan penghormatan dari orang-orang di sekitar kita seringkali membutakan mata hati kita, sehingga prioritas keluarga menjadi terabaikan. 24 jam waktu yang Allah berikan ke kita, berapakah yang kita peruntukkan bagi keluarga? Saat kesibukan kantor tengah menenggelamkan kita, masihkah ada sholawat atau fatihah yang kita kirimkan untuk keluarga kita? Keluarga adalah tempat kamu berpijak sebelum kamu melompat. Keluarga pula tempatmu mendarat, kembali dan pulang. Ketika kita pensiun dari tempat kerja kita, maka hari itu juga sudah ada pengganti yang telah disiapkan oleh pimpinan kita. Saat kita mendapatkan sebuah penghargaan, begitu ramai orang menyebut nama kita, dan begitu riuh tepuk tangan menyelamati kita. Namun semuanya akan segera berakhir selesai penyerahan penghargaan itu, karena masing-masing akan kembali pada kesibukannya masing-masing. Saat pensiun tiba, dan saat orang-orang sudah lupa dengan kemenangan yang pernah kita raih, maka satu-satunya tempat yang menerima kita dengan penuh kehangatan adalah keluarga. Di lisan keluarga kita, nama kita disebut dalam doa terbaiknya. Diajukan nama kita kepada Sang Maha Rahman dan Rahim agar hidup kita mendapatkan keberkahan. Kita tidak mendapatkan semua itu di luar sana, di tempat yang terkadang impian-impian besar kita gantungkan. Allah sampun ngendika, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ketika kamu benar-benar peduli pada keluarga, maka kebahagiaan mereka lebih penting daripada kebahagiaanmu. Seorang entertain kelas dunia Walt Disney mengatakan, momen terhebat dalam hidup bukanlah mementingkan prestasi egois, melainkan dengan hal-hal yang kita lakukan untuk orang yang kita cintai dan hargai. Surga yang nyata saat ini yang bisa kita rasakan adalah rumah kita yang dipenuhi kehangatan dari keluarga kita.
Semoga Allah memberkahi keluarga kita semua. Sungguh Allah sangat mencintai kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.